Odading Madu. Ya, selamat datang di episode perdana podcast Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Ya, dalam episode kali ini Dulur Inek akan ditemani oleh host kece dari Dinas Industri dan Perdagangan. Iya. Ada saya di sini Uul dan teman saya. Dan ada saya Bibin. Ya, dulur-dulur Indak yang ada di Bandung, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia ya. Kita sekarang lagi kedatangan tamu kehormatan nih. Di sini ada dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau yang disingkat APPSI, ada Kang Nandang ya. Kang Nandang, apa kabar Kang Nandang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana puasanya hari ini? Lancar. Lancar, Insyaallah. Alhamdulillah ya. Amin. Semangat terus Kang ya. Amin amin. Hatur nuhun ini sudah menyempatkan datang di markas kita. Jadi Teul, langsung aja kita ya hari ini. Kira-kira ada Kang Nandang nih dari APPSI. Kita mau nanya apa nih? Dan kita mau ngobrol tentang apa sih kita Teul? Berhubung sekarang momennya tuh lagi bulan Ramadan ya Kang ya. Iya. Sekarang tuh biasanya menuju Lebaran tuh ibu-ibu pada sibuk nih ke pasar ya Pak ya. Nah kan jadi tentang harga bahan pokok ataupun ketersediaannya gitu Pak, barang pokok dan penting di pasar itu kan jadi semakin menarik ya Pak sekarang tuh. Nah gimana nih Pak untuk ngobrol dan memberi informasi pada warga Jawa Barat gitu. Kalau sekitar bahan pokok memang trennya kalau memasuki Ramadan dan Idul Fitri itu biasanya memang naik. Ada beberapa komoditi yang mau tidak mau karena memang dibutuhkan banyak masyarakat itu secara otomatis naik. Meskipun ini selalu klasik bahwa persediaan barang ada, tetapi tetap saja terjadi kenaikan. Contoh misalnya gula merah, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi gitu kan, itu pada naik. Belakangan yang sudah naik lebih dahulu beberapa bulan yang lalu itu adalah kedelai. Sampai sekarang kedelai masih tetap stabil tetapi di harga tinggi. Itu. Jadi ada juga komoditas yang muncul pada saat Ramadan ini, misalnya permintaan gula merah tuh tinggi, permintaan kolang-kaling tinggi gitu kan, karena memang untuk takjil pisang tinggi gitu. Tapi itu masih karena komoditasnya bisa dilayanin, adalah produknya produk pertanian dari masyarakat. Kalaupun terjadi kenaikan untuk komoditi-komoditi itu nggak terlalu tinggi gitu kan. Memang permintaan tinggi karena gara-gara permintaan tinggi saja. Tapi kalau untuk komoditi yang sifatnya yang lain itu kadang-kala tidak terkendali gitu. Itu. Oke, itu terkait sedikit informasi tentang pasar lah, lingkup pasar khususnya di Jawa Barat dan Bandung ini Kang ya. Kang, mohon maaf nih sebelumnya kita tarik sebelumnya, kan kita Kang ini dari APPSI ya. Kita ini dulur Indah yang lain mungkin belum tahu nih apa itu APPSI atau masyarakat Jawa Barat juga bisa diceritakan sedikit nggak Kang tentang apa itu APPSI? APSI ini adalah organisasi profesi karena anggotanya para pedagang. Singkatannya dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Organisasi ini bersifat nasional, beda lagi dengan organisasi pedagang pasar yang lain, paguyuban atau apa gitu kan. Struktur organisasinya di pusat itu ada Dewan Pimpinan Pusat, disingkat DPP. Di tingkat provinsi ada Dewan Pimpinan Wilayah, disingkat DPW. Ada di kabupaten kota disebut DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Dari kabupaten kota itu langsung ke pasar. Karena segmen kita memang binaannya pasar. Dari sisi kelahirannya, visinya awalnya memang mengadvokasi pedagang. Karena banyak pedagang yang dirugikan oleh berbagai pihak, terutama dari kalau terjadi revitalisasi pasar, pembangunan pasar baru itu pasti pedagang ribut aja. Iya. Terus di hal lain, belakangan makin kesini kan makin kompleks, jadi tantangan APSI makin berkembang. Setidak-tidaknya itu berangkat dari identifikasi masalah yang terjadi di pasar khususnya di Jawa Barat, karena kan saya pimpinan Jawa Barat. Itu ada 10 persoalan yang terjadi di pasar. Lumayan ya Kang ya. Jadi salah satunya misalnya status lahan, regulasi, sumber barang, sumber daya manusia, sumber permodalan gitu kan. Dan lain-lain gitu. Nah, itu semua harus dijawab. Jadi kalau misalnya awalnya kita fungsinya mengadvokasi,
sesuai dengan perkembangan yang ada, kita harus mampu melakukan pemberdayaan kepada pedagang. Pemberdayaan itu melalui program revitalisasi. Revitalisasi itu bukan hanya fisik, tapi ada 4 pendekatan. Revitalisasi infrastruktur, yaitu pembenahan fisik, jangan sampai becek, bau, kotor dan segala macam. Revitalisasi manajemen, persoalan pengelolaan, karena selama ini orang berpendapat pengelola itu hanya mengut retribusi mindset. Udah gitu, udah pasarnya nggak diurus. Ketiga, revitalisasi ekonomi, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing pasar dan pedagang pasar dengan retail modern. Dan terakhir adalah revitalisasi sosial budaya. Revitalisasi sosial budaya itu ada 2 dimensi. Satu, bagaimana karakter pasar tradisional yang mengedepankan interaksi sosial antara pelanggan dengan pembeli itu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Contoh begini, di pasar tradisional kan terjadi adu tawar menawar, itu kekuatannya. Terus kedua, ikatan batin antara pelanggan dengan penjual itu sangat kuat. Contoh gini, misalnya kalau ini orang tiba-tiba udah seminggu nggak belanja gitu kan, nanya Bu Haji kemana gitu ya, itu kan itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu. Nah, revitalisasi sosial budaya yang lainnya adalah bagaimana perilaku pedagang yang tidak tertib harus menjadi tertib. Jadi harus move on. Contoh begini, pedagang pasar tradisional atau pasar rakyat ini jarang melakukan pengelolaan barang dan pengelolaan keuangan dengan baik. Setiap saya memberikan materi pada BIMTEK yang diselenggarakan oleh Indak maupun kementerian, saya selalu bikin kuesioner. Ternyata hanya 40% yang melakukan pengelolaan barang. Ngitung stok, perencanaan stok itu hanya 40%. Lebih tragis lagi, yang melakukan pengelolaan keuangan itu hanya 30%. Jadi kasarnya hari ini disimpan di laci, ada uang gitu, ada yang belanja, datang tukang bakso ngambil, tadinya beli bakso. Ada yang nagih dari situ, nggak dicatat. Nah itu jadi kita harus memang mendorong pemberdayaan pasar dan pedagang supaya masih bisa bertahan. Itu barangkali secara singkatnya. Jadi diberikan ini ya Pak, edukasi gitu ya. Ya, meskipun masih belum bisa maksimal karena berbagai keterbatasan kan. APSI kan bukan lembaga yang punya anggaran pasti. Karena kan ormas yang berdiri sendiri gitu, mandiri lah, berdikari lah gitu kan. Itu kalau sekilas APSI kira-kira seperti itulah gitu. Jadi peran-perannya itu sangat dibutuhkan ya sama pedagang pasar. Karena dengan program-program revitalisasi tadi yang ada edukasi juga kepada pedagang-pedagang ya. Iya. Kita kalau tidak menggarap 4 pendekatan revitalisasi itu akan semakin tertinggal. Kan kalau dari sisi persaingan, selain dengan retail modern itu, kita sekarang sudah mulai sudah terjadi bersaing dengan pasar online, kan itu. Jadi kita sendiri harus masuk ke online gitu, ke transaksi virtual kita harus masuk, mau tidak mau itu. Kang, kan ini sekarang di kondisi pasaran sekarang nih, sekarang udah masuk bulan Ramadan, terus ada nggak sih perbedaan aktivitas antara sekarang di bulan Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan Ramadan tahun ini dengan tahun lalu nih, ada perbedaan nggak sih, apalagi di tengah pandemi seperti ini? Perbedaan tahun lalu dengan tahun ini sangat signifikan. Tahun lalu itu pasar tidak boleh beroperasi. Sama sekali tidak boleh? Sama sekali. Model pasar baru ditutup, semua ditutup sehingga pedagang sangat menjerit. Jadi kalau resesi tahun 98, pasar tradisional itu lembaga ekonomi yang paling survive gitu. Bisa bertahan. Orang pada kolab, pasar tradisional justru bertahan. Ya. Tapi begitu akibat pandemik, justru yang paling dulu kena dampak adalah pedagang pasar. Karena dianggap kegiatan pasar itu adalah mengumpulkan orang sebagai salah satu klaster yang potensi menyebarkan virus gitu, makanya ditutup. Tapi kalau sekarang pasar dibuka, meskipun katakanlah dibatasi atau tidak, aktivitasnya pasti beda. Hari biasa dengan Ramadan itu pasti beda. Nilai transaksi alhamdulillah jauh lebih tinggi, terutama di bahan-bahan pokok gitu kan.
Tapi kalau untuk yang passion itu masih belum terasa gitu kan, masih belum terasa. Mungkin kalau orang sudah turun apa namanya itu THR atau apa mungkin mulai menggeliat lah. Beda aktivitasnya karena itu tadi yang diterangkan di awal. Ada beberapa kebutuhan komoditas yang meningkat dan orang cenderung memprioritaskan itu untuk dibeli. Gitu. Ya sih udah mulai kelihatan di pasar-pasar udah mulai ramai lagi meskipun di bulan Ramadan. Ketika saya berangkat ke sini juga pagi atau sore pas pulangnya di pasar-pasar sebagian pasar juga banyak sih sering kemacetan lah banyak gitu-gitu sih Pak. Udah mulai ramai. Teul? Ya jadi masih ke bahan-bahan pokok gitu ya buat masak di rumah. Belum cair meureun Pak THR. Kalau THR cair baru pada pasar baju. Iya. Terus nih Pak, stabil ya Pak jadi harga Berdasarkan laporan dari beberapa daerah malah cenderung ada yang turun beberapa komoditi seperti bawang merah di pasar Cikajang itu turun dari 26 kalau nggak salah sekarang 25 apa pokoknya turun 1.000 lah. Ada beberapa komoditi yang turun, ada yang stabil gitu kan. Kecuali waktu pas awal Ramadan itu memang terjadi gejolak, terutama untuk cabai rawit kan. Cabai rawit sampai mencapai 135.000. Sekarang stabil di antara 70.000 sampai 80.000-an harganya di pasar gitu ya. Gitu. stabil Kang Wi. Jadi kalau misalnya mau jajan nih kan Cuma- kalau pakai gorengan teh enaknya dimakannya pakai Cabai. Tidak perlu khawatir ya Pak ya. Kalau saya mah Enggak. jajannya langsung ke pemasaknya sih, saya mah nggak sampai ke pasar beli kan beda sama ibu-ibu ya Pak ya. Kita mah terima beres. Ya Pak, informasinya tadi masih banyak sih yang kita baru tahu nih informasi mengenai pasar khususnya di Jawa Barat atau di Kota Bandung ini. Tentang APSI juga Iya, nih tentang ternyata APSI. banyak banget nih programnya buat Iya, jadi apalagi untuk dulur-dulur Indak yang belum tahu juga, kita kan sekarang udah mulai tahu nih bahwa di pasar emang ada nih lembaga apa ya maksudnya ya? Atau asosiasi yang menaungi mereka gitu. Jadi pasar akan kedepannya juga akan lebih baik lagi lah dengan adanya APPSI ini. dan dapat bersaing. Iya, Pak, ngomong-ngomong nih Pak di Sperindak sendiri ya kita punya sosial media nih di IG. Di IG kita itu setiap harinya selalu ada updatean nih bahan pokok yang emang itu langsung pure dilihat dari survei pasar langsung. Setiap harinya kita ada updatean. Ini contohnya di hari ini nih ada yang mengalami kenaikan itu adalah kentang. Terus kita selalu diinfokan dengan infografik. Nanti teman dulur-dulur Indak yang penasaran seperti apa bentuknya bisa langsung dibuka di IG-nya di Sperindak_JBR. Sekalian di follow teman-teman yang lain biar kita tahu info-info update tentang bahan baku yang ada di pasaran khususnya harga-harga. Pak, minta komentarnya nih Pak tentang instansi di Sperindak ini sendiri kan kita selalu menyajikan setiap harinya bahan pokok setiap harinya itu. Kalau itu bagaimana Pak? Apakah itu membantu untuk teman-teman dan di pasar-pasaran gitu Pak, pelaku-pelaku usaha khususnya? Kalau informasi harga kan itu pasti membantu untuk masyarakat membantu. Kalau untuk pedagang itu sebenarnya persoalannya bukan hanya persoalan naik turun harga, tetapi bagaimana stabilisasi pasokan itu ada gitu. Itu nah kan harga naik turun itu hanya dipengaruhi oleh dua faktor, permintaan yang tinggi atau pasokannya yang kurang gitu kan. Itu saja. Kalau ternyata pasokan banyak pasti itu turun. Nah, tapi kalau misalnya seperti Ramadan permintaan tinggi, pasokan kurang, nah itu pasti naik. Gitu. Jadi tapi di lain pihak begini.
informasi itu barangkali sebenarnya harus dilakukan evaluasi bagi kita semua. Trennya naik itu pada bulan apa saja? Kalau sudah Ramadan, mau Idul Fitri atau hari-hari keagamaan lainnya itu pasti naik. Disitulah mestinya harus sudah punya pemetaan komoditas apa saja yang biasa dibutuhkan banyak. Itulah dari mana harus dipenuhinya. Da pasar mah hanya nerima barang, kalau misalnya pasokannya banyak ya pasti nggak akan bisa nahan gitu, apalagi diguyur gitu. Nah kaitan dengan itu sebenarnya informasi harga selain penting itu sebenarnya di Jawa Barat itu sudah punya namanya lembaganya Pusat Distribusi Provinsi. Salah satu partnernya Indag, tetapi ini bentuknya BUMD gitu kan. Itu kalau misalnya itu bisa jalan, harga itu bisa dikendalikan karena pasokan akan bisa distabilkan oleh Pusat Distribusi Provinsi itu gitu. Itu ininya. Jadi kalau dari sisi itu hanya memang dibutuhkan hari ini cengek berapa, hari ini kol berapa, kol bulat, kol gepeng, cabai merah, cabai rawit segala macam, kentang gitu kan. Nah itu bisa. Tapi balik lagi yang harus dipentingkan adalah bagaimana supply-nya ke pasar itu bisa stabil, itu aja. Karena hal itu yang mempengaruhi fluktuatif harganya. Ya saya mah karena jadi tahu nih apa yang mempengaruhi harga naik turunnya di pasaran, bahan baku. Terus teman-teman atau dulur Indah kan mungkin juga baru tahu nih, oh ternyata yang mempengaruhi harga-harga ini adalah tentang kelangkaan barangnya ya Pak ya. Terus pasokan barang yang kurang itu bisa bikin naik harga dan lain-lain sebagainya. Nah, harapan nih Pak untuk pedagang-pedagang di pasar di bulan Ramadan ini nih, ada nggak harapan-harapan buat para pedagang atau mungkin bagi masyarakat mungkin yang berbelanja? Untuk APPSI ya? Ya, kalau harapan dari sisi pedagang, tahun ini mudah-mudahan bisa memperoleh nilai transaksi yang tinggi. Itu setiap pedagang pasti, karena kan tahun kemarin benar-benar kerepotan kami lah. Sehingga kita bisa menggeliat lagi, bisa memenuhi kebutuhan, karena kan pedagang juga punya anak sekolah, punya ini punya itu, jadi bisa ini. Cuma persoalannya daya beli masyarakat sendiri kan drastis nih. Ini sebenarnya indikatornya bisa dilihat 10 hari atau seminggu sebelum. Kalau passion itu juga naik transaksinya, berarti masyarakat punya cadangan uang atau memang memaksakan, itu terserah lah. Tapi kalau untuk bahan pokok, alhamdulillah transaksi sekarang bagus di pasar gitu kan. Dan tren secara persentase itu sangat naik sebenarnya mah. Sangat naik. Kenapa? Karena ada pembatasan pembukaan retail modern itu mulai jam 10 dan ditutup lebih awal. Sehingga orang sekarang mulai berbondong-bondong lagi ke pasar. Itu dampaknya. Jadi hikmahnya dari sebuah pandemik ini bagi pedagang pasar, khususnya pedagang bahan sembako, itu bagus gitu. Ini untuk Jawa Barat ya. Karena kan retail modern itu minimarket buka jam 10. Biasanya awalnya kan ada yang 24 jam, ada yang jam 5 gitu kan. Yang dekat pasar jam 5, orang sebagian kan belanja ke situ juga gitu. Nah, sekarang jam 10 dengan jam 10 tuh orang otomatis nggak ada pilihan, belanja ke pasar gitu. Nah, itu dampaknya, alhamdulillah hikmahnya itu gitu. Terasa sih pas sama saya mau nyari makan nih malam-malam, terus aduh udah pada tutup semua, udah ke pasar aja lah saya masak gitu. Iya itu ininya hikmahnya bagi pedagang pasar ada itu. Kemudian kan di pasar nih, jadi kan banyak berbondong-bondong lah sekarang orang-orang untuk ke pasar karena efek dari pasar-pasar modern yang tutup. Nah itu ada himbauan nggak sih Pak untuk teman-teman atau para pelaku usaha, para pelaku pasar, terus kepada para pedagang, terus pembelinya juga gitu Pak. Ada himbauan nggak sih mengenai bahaya COVID itu sendiri? Ya, himbauannya begini. Kami berharap memang di beberapa APSI beberapa kali membagikan masker ke pedagang, ke beberapa pasar, meskipun terbatas karena APSI sendiri hanya meneruskan barang itu dari berbagai pihak, dari bentuk CSR dititipkan, dibagikan gitu. Jadi kepada para pedagang tolong jangan lupa pakai atau taati protokol kesehatan COVID-19.
Itu satu, karena transaksinya di pasar ini adalah transaksi masih konvensional, masih memakai uang langsung cash gitu kan. Nah itu harus ada pengaman, apa pakai sarung tangan atau apa gitu. Jadi pulang dari pasar, terutama untuk para pedagang, langsung ke rumah, langsung ganti pakaian, langsung mandi lah gitu kan. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Nah bagi para pengunjung, pembeli, tolong jaga jarak gitu. Karena terutama ibu-ibu ini biasanya mengabaikan ini, terutama lihat aja kalau 3 hari 4 hari mau lebaran itu ibu-ibu itu berebut bunga udah nggak, wah pokoknya yang penting asal dapat aja. Nah itu tolonglah jangan ini, karena memang COVID ini memang ada gitu kan. Anak saya pernah kena gitu kan, meskipun bukan di sini tapi kenanya di Jakarta gitu kan. Nah itu jadi adalah nyata gitu kan, tolong dipatuhi saja gitu lah itu. Jadi perhatiannya untuk para ibu-ibu yang ke pasar. Nah betul, untuk pengelola juga jangan gara-gara sekarang sudah kebiasaan gitu, tolong juga diaktifkan lagi proses pencegahannya, seperti penyemprotan disinfektan. Kalau sudah selesai kegiatan pasar, lakukanlah penyemprotan gitu kan. Itu jadi lebih terjaga gitu. Teh Ul, keren-keren banget nih informasinya nih hari ini yang kita dapat dari Kang Nandang ya. Untuk dulur-dulur Indak juga ini sangat bermanfaat sih. Terus anjuran-anjurannya untuk para pelaku yang di pasaran, semua yang berkegiatan khususnya di pasar lah. Ini anjurannya tolong diikutin lah untuk tetap menaati protokol kesehatan yang diberikan gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak nih kepada Kang Nandang udah bersedia hadir di markas besar Odading Madu ini. Nih Pak, Kang, jangan kapok ya Kang buat datang ke sini. Iya, insya Allah. Gak apa-apa ya, nanti kita repotin buat ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Ya hatur nuhun juga untuk dulur-dulur Indak yang udah nyempetin nonton, dan juga nantikan episode-episode selanjutnya yang ada. Kita akan banyak episode-episode dengan tamu-tamu kita yang lainnya yang luar biasa, yang sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Saksikan terus tetap di channel YouTube Disperindak Jabar. Boleh. Ya, sampai jumpa lagi di podcast Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri Bagi masyarakat dan dunia usaha. Dadah ya. Turun Kang. Nuhun sami-sami.